Halo, selamat malam teman-teman mahasiswa. Kembali lagi di eh, kuliah online praktikum struktur data, di mana pada minggu ini kita akan membahas tentang struktur data dinamis. Oke, kita akan masuk ke slide kedua kita, yaitu tentang outline ya. Nah, di sini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pendahuluan link list. Jadi link list itu ada macam-macam, ada single link list dan double link list. Saya juga akan membahas tentang single dan double link list yang circular ya. Nah, yang ini yang non circular. Oke. Tujuan pembelajaran mahasiswanya di sini, mahasiswa dituntut untuk mengetahui dasar-dasar struktur data dinamis dan mengetahui penggunaan struktur data dinamis. Oke, kita langsung masuk ke bagian inti daripada materi kita, yaitu link list. Oke, apa yang dimaksud dengan link list? Nah, di sini dikatakan bahwa link list merupakan koleksi linear dari data yang disebut sebagai nodes. Oke, di mana setiap node akan menunjuk pada node lain melalui sebuah pointer. Linked list dapat didefinisikan pula sebagai kumpulan nodes yang merepresentasikan sebuah sequence. Untuk lebih jelasnya, saya gambarkan saja bentuk daripada linked list itu seperti apa. Nah, di sini ya. Oke, ini mungkin saya besarkan. Oke, kalau sudah di sini saya buat judulnya dulu ya. Di sini saya akan bahas tentang sinyal list. Oke, seperti ini. 20. Oke ya. Oke, kita akan membahas tentang single link list terlebih dahulu. Saya akan berikan gambaran ke teman-teman link list itu seperti apa. Oke, misalkan saya definisikan di sini ya. Seperti ini. Oke, cukup ya. Saya pisahkan. Oke, kemudian mungkin saya butuh ini sebagai panahnya ya. Kita buat panahnya di sini. Oke, anggap saja ini panah karena saya tidak menggunakan pen tab, jadi agak kesulitan ya kalau menggunakan apa tab seperti ini. Oke, di sini ada bagian-bagian yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah bagian penunjuknya ini. Nah, penunjuknya ini kita sebut sebagai pointer ya, teman-teman. Nah, ini kita sebut sebagai pointer. Oke, mohon maaf. Nah, ini pointer ya. Oke, saya tuliskan saja di bagian ini. Ini adalah pointer. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini adalah pointer. Kemudian ini. Nah, bagian ini, semuanya ini. Sebentar. Saya ganti dulu ya. Oke, yang ini kita sebut sebagai nodes. Nah, ini adalah node-nya. Node ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada dua bagian lagi yang belum saya jelaskan di sini, yaitu bagian ini. Oke, mohon maaf. Bagian ini ya. Dan bagian ininya. Oke. Bagian kiri dari nodes itu kita sebut sebagai data. Oke. Nah, data ya. Sedangkan bagian sebelah kanannya ini, bagian yang kanan, ini kita sebut sebagai reference ya. Atau link. Bisa juga link. Oke. Jadi, ada pointer di sini. Pointer ini yang menunjuk ya. Jadi, pointer ini menunjuk ke pointer lainnya. Kemudian ada nodes. Nodes-nya itu ya ini.
kotak-kotak ini kita sebut sebagai nodes. Kemudian, nodes ini punya dua bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri itu untuk menyimpan data, sedangkan bagian kanannya itu adalah reference link. Nah, isinya itu apa daripada reference link ini? Isinya itu berupa, sebentar ya. Oke. Isi daripada reference link ini adalah, ada yang tahu? Adalah alamat memorinya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita sudah mengenal istilah-istilah yang akan kita gunakan di dalam linked list ya. Oke, ada lagi yang mungkin saya bahas di sini. Kita udah bahas tentang istilah-istilahnya. Oke, mungkin saya bahas sedikit tentang mengapa linked list itu ada ya. Oke, kita akan bahas sedikit kenapa linked list itu ada. Ini saya pisah saja seperti ini. Oke, pertama di sini kita akan bandingkan dengan yang namanya array. Teman-teman udah pasti tahu array ya. Oke, saya akan buat dulu array di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, misalkan kita punya array A ya, misalkan. Oke, misalkan A ini length atau panjang array-nya adalah 5. Oke, seperti ini. Oke, kita akan buat di sini array-nya adalah 5 ya, atau mungkin kotak saja ya. Oke. Ini kita akan buat partisinya 1, 2, 3, oke 5 ya. Oke, kita isi saja datanya. Misalkan di sini 1, di sini 2, di sini 3 misalkan, kemudian 4 dan 5 ya misalkan. Oke, datanya udah pas 5. Nah, jadi kalau misalkan kita isi 5 data, ini pas ya, karena panjangnya 5. Oke, nah gimana kasusnya ketika saya isi, saya tambahkan satu data lagi di sini, misalkan saya tambahkan 6 misalkan ya. Nah, ini otomatis tidak diterima ya. Kenapa? Karena panjangnya hanya 5. Jadi yang akan ditampilkan nanti ya udah sebanyak 5 data saja. Mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Ini sebanyak 5 ya. Ada 5 elemen data. Oke. Nah, gimana? Mungkin kalau ada teman-teman, mungkin ada teman-teman yang berpikir, kenapa kita tidak define lebih banyak? Misalkan ya. Oke, saya bisa. Misalkan kita punya data, misalkan datanya itu data nama mahasiswa. Data nama mahasiswa, saya kasih di sini nilainya adalah 100 ya. Karena tidak mungkin di Indonesia ya terutama ada nama yang panjangnya itu sampai 100 karakter. Oke. Saya akan buat kotak-kotaknya di sini. Oke. Sedikit saja ya. Misalkan di sini kita hanya punya beberapa kotak, misalkan 4 atau 5 mungkin. Oke. Kalau sudah, ini anggap saja next ya. Intinya, di sini elemennya itu sebanyak 100. Oke. Oke, sebanyak 100 kotak ya. Nah, misalkan namanya itu adalah siapa? Siapa ini yang 5 ini? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa ini? Atau angka saja ya. Misalkan angkanya di sini kita pakai angka yang ini saja. 1, 2, 3, 4, misalkan sampai 5. Oke. Misalkan sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tampung di sini 5 data integer ini di dalam sebuah array. Jadi 5 ya. Oke, kalau sudah saya tampung ini, berarti banyak elemen array yang di sini adalah 5. Ya tidak? Ya kan? Sebanyak 5. Nah, di sini elemen array-nya sebanyak 5. Nah, sisanya yaitu sebanyak 95. Itu mubazir. Artinya apa? Tidak digunakan. Mubazir ya kalau tidak digunakan. Nah, seperti ini.
Jadi 95 data itu tidak kita gunakan. 95 tempat ya maksudnya. Oke, kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti ini? Oke, makanya ada yang namanya linked list. Oke, di sini ya linked listnya. Saya akan buat, kasih judul dulu. Oke, linked list misalkan. Linked list. Oke, misalkan di sini kalau saya punya, sebentar apa ya? Kalau saya punya A-nya itu, misalkan link list A ya, misalkan itu sebentar. Oke, datanya di sini. Oh, salah ya. Mungkin kita buat pendek saja. Oke, mungkin segini ya, cukup. Oke, saya pikir sudah cukup. Misalkan di sini saya akan menampung data, ini link list ya. Oke, misalkan 1, 2 misalkan ya. Oke, kita udah punya 2 data di sini, indeks 0 dan bukan indeks ya, karena di link list itu tidak menggunakan indeks. Oke, jadi ada 1 dan 2 ya. Misalkan di sini saya ingin menambah data, misalkan saya tambahkan 3. Nah, ini diterima tidak? Kalau di link list, diterima ya? Diterima. Di atas saja ya. Nah, diterima. Nah, jadi sebanyak 3 data di sini kita punya. Jadi, yang kita pakai juga 3 tempat. Oke? Nah, misalkan kalau saya mau tambah lagi, misalkan ya, saya tambah lagi di sini 4. Jadi, kita punya 4 data ya, misalkan. Berarti jumlah elemen atau ruang memori yang kita pakai adalah sebanyak 4 juga. Jadi tidak ada istilah mubazir ya kalau di linked list. Nah, itu makanya linked list disebut sebagai struktur data yang dinamis. Jadi, penggunaan memori itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, seperti itu perbedaan array dan linked list. Nah, dan kenapa linked list itu ada? Nah, seperti itu contoh penggunaannya. Oke, kita langsung masuk saja ke slide selanjutnya ya. Di sini ada single linked list. Nah, single linked list merupakan sebuah linked list yang hanya memiliki satu penghubung ke node lain. Contohnya seperti ini. Kalian lihat node-nya ini. Oke, node-nya ini cuma punya satu penghubung ya. Artinya dia hanya menuju ke satu arah. Oke, antara node yang pertama dengan node yang kedua, ini cuma satu arah ya. Yang ini juga satu arah. Berbeda dengan yang double linked list. Double linked list itu punya dua arah. Arah ke kanan dan sebaliknya. Seperti ini ya. Oke, bedanya di situ. Nah, saya akan bahas sedikit tentang yang namanya circular ya. Linked list yang circular, single linked list circular, dan double linked list circular. Oke, oke mungkin ini saya hapus ya. Oke, saya hapus. Misalkan, oke, misalkan di sini kita punya misalkan linked list, misalkan atau saya copy saja yang di sini ya. Semoga bisa. Oke, sebentar. Oke. Oke, saya akan copy yang bagian ini. Oke. Kita pindahkan ke sini ya. Oke, saya paste. Nah, saya akan kasih judul bahwa ini adalah single linked list circular ya. Single linked list yang circular. Oke, seperti ini ya circular ya. Circular. Oke, sudah benar circular seperti ini. Jadi kalau yang linked list circular dia itu punya satu arah, kemudian
di bagian terakhir itu akan dikembalikan. Oke, saya tuliskan saja. Nah, yang ini dia akan menuju ke node awal lagi ya. Oke, sebentar, ini salah. Yang dituju adalah alamat memorinya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang circular. Oke, kalau yang double circular gimana? Oke, kalau yang double circular, di sini kita bisa tambahkan lagi, misalkan panah sebaliknya ya. Oke, misalkan panah sebaliknya seperti ini. Oke, anggap saja ini panah. Kemudian yang bagian ini akan dikembalikan ke sini. Oke, ini untuk yang double circular ya. Oke. Ini saya hapus. Oke, kita ubah. Ini adalah yang double. Double. Oke, double linked list ya. Double linked list circular. Nah, ini dia double linked list circular. Oke. Mungkin kita akan langsung masuk ke code-nya aja ya. Oke, kita masuk ke bagian code-nya. Sebentar. Oke, di sini ya code-nya. Oke, ini saya hapus saja. Kita akan buat link list yang ini ya, single link list saja, single link list non circular di sini. Oke, misalkan saya kasih judul saja ya, single link list non circular. Oke, ini kita tidak perlu stringnya. Oke, ini saya hapus. Oke, silakan buat formatnya seperti ini ya. Tambahkan using namespace std. Oke, kita jalankan dulu. Oh, salah ya. Using. Oke, using namespace std. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini konsep pemrograman saya OOP ya. Jadi saya menggunakan fungsi-fungsi di sini. Kenapa? Itu untuk mempermudah kita ketika ini ya, ketika mempraktekkan seperti apa cara menginsertkan nilai dan menghapus. Oke, jadi di link list ada dua metode yang sering digunakan. Yang pertama adalah push, yang kedua itu adalah pop. Kemudian nanti kita mungkin akan coba menampilkan datanya ya. Jadi kalau datanya tidak kita tampilkan, kita tidak tahu mana data yang apakah datanya sudah di-push atau datanya sudah dilakukan pop. Push itu sama aja dengan insert data, pop itu delete data ya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian pemrogramannya. Oke, di sini silakan kalian buat struct. Kita udah belajar tentang struct, kalian udah tahu ya harusnya. Saya beri nama struct-nya itu adalah struct node. Oke. Oke, struct node ya. Oh, ini tidak otomatis. Artinya saya harus menuliskan 2. Oke, seperti ini. Oke, silakan ya buat konsepnya seperti ini ya. Penulisan struct di dalam C++. Oke, yang pertama kali isi adalah data, in data. Kita akan menggunakan data dalam bentuk integer. Kenapa in? Karena tadi ya, oke, kita punya, nah ini, kita punya dua bagian tadi di dalam node kita. Bagian yang pertama, oke, ini bagian yang pertama ini kita sebut sebagai data ya. Tadi udah ada, kita sebut ini sebagai datanya. Oke, ini datanya. Kemudian yang kedua ini adalah linknya. Oke, anggap saja tulisannya link ya di sini. Link, oke. Kita punya dua ya di situ. Kita punya yang pertama data, yang kedua
linknya itu, nah linknya akan kita buat menggunakan pointer ya. Kita buat node-nya di sini. Oke, seperti ini. Node untuk next ya. Next. Oke, jadi nanti dia melakukan pointernya ke nodes yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan lakukan inisialisasi beberapa node-nya. Yang pertama itu adalah node head. Nah, jadi uh, jadi di dalam link list dia punya head. Nah, head-nya itu ini. Kemudian bagian tail-nya itu mana? Tail-nya itu ini. Yang ini ya, tail-nya 0, nilainya 0. Oke, jadi di sini ada, nah sebenarnya di sini itu ada head. Ada header-nya ya. Oke, ini ada head. Kemudian di sini ada, ini kita sebut sebagai tail. Nah, yang ini nih tail. Oke, bagian ekornya ya, tail. Oke, seperti ini ya, ada head dan ada tail-nya juga. Nah, ketika head-nya ini saya hapus, misalkan, jadi yang akan jadi head adalah yang ini. Oke, seperti itu ya. Oke, kita masukkan ke dalam code kita di sini. Kita punya head, kemudian kita punya node tail-nya juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita punya node yang current, node yang pada saat itu ada gitu ya, atau node yang tersimpan. Itu akan saya sebut sebagai node current, seperti ini. Kemudian ada node untuk kita delete, atau ini apa? Sebelumnya kita entry dulu saja, kemudian kita lakukan delete. Oke, delete seperti ini. Oke, coba dijalankan. Oke, aman ya harusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan buat void-nya. Void atau fungsi void ya. Inisialisasi dulu, kita inisialisasikan seperti ini. Saya buat keterangannya, inisialisasi head dan tail-nya dulu. Kita inisialisasikan nilainya dulu, nilai head dan tail-nya. Oke, karena apa? Kenapa diinisialisasikan? Karena nanti di setiap proses akan kita cek apakah head-nya itu ada atau tidak, misalkan ya. Nah, seperti itu. Oke, kita buat void di sini. Void saja ya. Jadi fungsi ini tidak akan mengembalikan nilai. Saya buat namanya init. Seperti ini. Oke. Nah, jadi di void init ini ada head. Nilainya akan saya berikan 0. Oke, kemudian ada tail juga. Nilainya sama. 0 ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat fungsi untuk melakukan push atau menambah data. Oke, di sini kita tambahkan fungsi ya. Menambahkan data misalkan. Nah, nama fungsinya apa di sini? Saya buat namanya push. Nama fungsinya push. Oke, kalian bisa menggunakan nama yang lain ya, misalkan. Nah, ketika saya memasukkan data, di sini ada parameternya in ya, misalkan dt. Di sini saya buat. Kenapa ada parameternya? Karena parameter inilah yang akan kita masukkan nanti. Oke, seperti itu ya, gampang. Oke, kalau sudah di sini kita akan yang pertama kita lakukan adalah kita akan cek atau kita lakukan alokasi memori dulu ya. Sebelum kita cek, kita lakukan alokasi memori dulu supaya nanti datanya itu bisa kita entry. Nah, kita di sini saya buat satu variabel namanya entry ya. Oke, karena di sini udah ada entry, sudah saya define. Oke, jadi nggak perlu lagi di define di sini ya. Jadi di sini dia sudah sebagai variabel global. Oke, sekarang isinya adalah node seperti ini. Kemudian malloc. Malloc itu fungsi yang digunakan untuk mengalokasikan memori. Oke, kita ambil size-nya. Caranya gimana? Size of ya.
size of yang di size of adalah node-nya. Oke, seperti ini ya. Saya kasih keterangan di sini untuk alokasi memori. Oke, kalau sudah, sekarang entry data. Oke, buat tanda panah seperti ini ya. Jadi kita akan melakukan mengentrikan data dengan nama DT. Parameternya ini kalian ambil. Oke, kalau sudah, entry next daripada itu adalah null. Sebentar, udah salah. Next-nya ya. Oke, yang ini ya. Entry next-nya itu sama dengan 0. Nah, barulah kita cek di sini. Oke, cara ngeceknya gimana? Gampang ya. Kalian buat if jika misalkan apa? Jika hitnya itu sama dengan 0 ya. Kalau hitnya sama dengan 0, otomatis tidak ada link list kan di sana. Oke, seperti itu. Kita tambahkan statementnya. Di sini statementnya apa? Maka hitnya itu tadi sama dengan entry, alokasi memorinya ini. Oke? Salah. Kemudian tailnya. Oke, tailnya kita update ya nilainya. Jadi yang sebelumnya hitnya 0 dan tailnya 0, sekarang kita update nilainya di fungsi ini ya. Oke, sama dengan hit. Oke? Nah, sekarang kita akan buat else-nya. Else-nya. Oke, seperti ini ya. Else-nya ini adalah tail yang next itu sama dengan alokasi memorinya. Kemudian tail-nya itu sama dengan sebentar entry, alokasi memorinya juga. Oke. Untuk yang ini seperti ini ya. Oke, sebentar, ini tidak bisa dikecilkan. Untuk menambahkan data, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita akan dulu. Oke, aman ya di sini. Hanya ada satu warning di sini. Oke. Sebentar. Hit sama dengan 0. Oh, ini salah ya. Oke, harusnya ini ya. Karena kalau hit sama dengan 0, itu saya mengassign bahwa hit itu sama dengan 0. Jadi sama aja seperti ini. Nah, kalau hit sama dengan 0, itu artinya saya akan membandingkan apakah nilai hit itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, aman ya. Nah, oke. Sekarang kita buat, sekarang akan kita buat pop-nya. Pop itu menghapus data. Sebentar. Menambahkan data. Menghapus data. Oke. Kita buat di sini cara menghapus datanya dengan menggunakan fungsi ya. Void namanya pop. Oke, seperti ini. Oke. Yang pertama, saya akan membuat mendefinisikan atau mendefinisikan sebuah variabel dengan nama simpan ya. Nah, ini merepresentasikan data yang saya simpan. Oke. Selanjutnya, saya akan menggunakan karena di sini sangat sederhana, jadi di sini saya akan menggunakan menghapus yang bagian depannya saja ya. Jadi ini tidak bisa untuk menghapus bagian tengahnya. Oke, seperti itu ya. Oke, caranya gimana? Saya inisialisasikan del yang sudah kita buat di sini tadi. Nah, ini del, saya masukkan lagi di sini bahwa del ini adalah hitnya. Oke, del sama dengan hitnya ya. Sebentar. Oke. Oh, kita cek dulu saja. Sama ya, kita cek dulu. Ya, kita cek dulu apakah link listnya ada. Kalau misalkan link listnya tidak ada, berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Oke. Kita cek dulu. Sama ya cara yang ceknya. Apakah hitnya itu, nilainya itu sama dengan 0. Oke, kita cek dulu ya. Maaf.
Nah, di sini, oke, supaya rapi ya. Jika nilainya itu sama dengan 0, kita buat cout saja di sini. Tidak ada nilai yang akan saya ini kan. Oke, apa misalkan ini? Link listnya itu kosong ya misalkan. Sebentar, cout link listnya itu kosong. Ini udah benar belum? Link listnya kosong. Oke, udah benar ya. Oke, tambahkan nlan mungkin. Oke, seperti ini. Kita buat else-nya. Oke, kita akan buat else-nya itu simpan itu sama dengan hit. Dia menuju ke hit daripada datanya. Ya, seperti ini ya. Jadi simpan hit data. Oke, seperti ini. Kemudian del-nya itu sama dengan hit-nya. Oke, kemudian hit-nya itu akan kita definisikan bahwa hit itu adalah next. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan ambil fungsinya delete ya. Delete, yang kita delete adalah del-nya ya. Nah, dia del-nya ini, hit-nya ini kita delete. Jadi di sini simpan itu adalah hit data. Simpannya itu adalah kumpulan data ini. Nah, data yang kita simpan di sini. Misalkan 5, 10, 15. Nah, sekarang del-nya itu sama dengan hit, kemudian hit-nya itu next. Ngerti tidak? Jadi yang kita del-nya itu yang akan kita del itu adalah hit-nya. Jadi yang akan saya delete adalah hit-nya di sini. Ketika hit ini saya delete, maka yang akan jadi hit adalah yang ini. Oke? Ketika hit ini saya delete, maka yang akan jadi hit adalah ini. Nah, seperti itu prosesnya. Makanya saya buat seperti ini ya. Oke? Kalau sudah, tinggal kalian tampilkan di sini ya, cout-nya. Sebentar. Oke. Saya buat seperti ini dulu. Oke. Di sini misalkan data, atau di sini saya tambahkan ini ya, \n. Di sini juga \n. Oke, supaya dia enter ya. Jadi di sini data yang dihapus adalah, oke, kita panggil di sini datanya. Datanya adalah, sebentar, bukan delete ya, simpan. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan dulu. Aman ya di sini. Aman ya, harusnya aman. Oke, selanjutnya kita akan buat satu fungsi untuk menampilkan datanya. Kenapa perlu ditampilkan? Karena nanti apa ya? Jadi kita tahu mana data yang dihapus dan mana data yang ditambahkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita akan buat fungsi juga sama. Fungsi untuk menampilkan data ya di sini. Oke. Misalkan di sini saya punya void apa misalkan? Print ya, mencetak data, menampilkan data sama saja. Oke. Seperti ini. Nah, silakan diisi. Saya akan buat satu variabel di sini di mana current artinya ya. Jadi apa yang saya definisikan di atas itu saya panggil lagi. Yang current ini adalah hit-nya. Oke, kita cek lagi menghindari error ya. Makanya kita cek. Oke, hit itu jika sama dengan 0, maka sebentar. Oke, seperti ini. Jika hitnya itu sama dengan 0, maka kita cout saja. Saya pakai \n ya dulu. \n, maka tidak ada data dalam link list. Oke, link list kosong misalkan. Link list kosong. Oke, seperti ini misalkan. Butuh nlan. Oke, udah ya. Kemudian yang else-nya gimana?
Yang else-nya adalah ya kondisi true-nya, yang else-nya kondisi false-nya. Gimana statement-nya ini? Kita akan menampilkan datanya ya. Jadi saya buat komen dulu mungkin. Saya buat komen dulu, cout apa data yang terdapat dalam link list, misalkan adalah seperti ini ya. Nah, di sini kita tampilkan datanya. Kita gunakan cout. Kemudian karena saya ingin membuat bentuknya itu nanti bentuknya seperti list ya, atau seperti sequence, saya butuh yang namanya fungsi sebentar, namanya itu setw. Kita coba cek setw C++. Oke, ini ya setw ya. Ini saya kopikan saja. Silakan teman-teman copy file header-nya, kalian pastekan pada bagian atasnya. Oke, seperti ini ya. Oke, saya butuh setw, kemudian ukurannya itu adalah 6. Setw-nya ukurannya 6 ya. Kemudian kita tampilkan datanya di sini menggunakan looping. Di sini saya coba menggunakan while. Jika char-nya itu tidak sama dengan 0, artinya datanya ada gitu ya, seperti itu bacanya. Oke, selanjutnya di sini kita buat loopingnya. Oke, loopingnya itu sebentar di cout aja mungkin ya. Kita cout char-nya, kemudian di sini data. Oke. Sebentar, char data, mungkin tambahkan panah ya, supaya hasilnya lebih bagus. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, current itu sama dengan char next. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita coba tampilkan di sini jika dia 0. Oke. Kemudian kita cout-kan and saja. Oke, seperti ini ya. Sebentar saya cek. Current-nya oke. Oke ya, kita coba jalankan dulu. Oke, aman ya sampai di sini. Oke, sampai kita pada proses ini ya. Kita akan buat menu. Jadi kita akan buat menu di sini. Ini cukup panjang. Mungkin teman-teman simak ya, disimak. Jadi disimak, dicoba. Oke, apa di sini nih? Menu ya, seperti ini saja. Oke, saya akan buat void-nya, void menu misalkan. Oke, seperti ini ya, void menu. Nah, kita buat saja misalkan yang pertama itu cak pilih sama apa ya, misalkan. Oke, karena nanti ada pengulangan ya, saya akan ulang. Kemudian kita buat data. Oke. Seperti ini saja supaya tampilannya lebih enak dilihat. Oke. Do misalkan kita gunakan sistem untuk clear ya, untuk clear screen-nya. Itu gimana nih? Kalau nggak salah harusnya apa ini? CLS ya, clear screen ya. Oke, kalau sudah saya tambahkan cout biar hasilnya lebih kelihatan bagus. And run. Oke. Oke. Di sini misalkan apa tadi? Judulnya apa tadi?
Judulnya single link list non circular. Oke, di sini saya tambahkan saja. Saya copy. Saya paste ya. Oke, sekarang kita buat layout-nya di sini. Ini supaya tampilannya lebih bagus saja. Kemudian kita buat layout lagi. Apa ini? Layout misalkan menu. Salah ya. Oke, menu. Nah, seperti ini saja. Oke ya. Oke. Kemudian layout menunya ya. Layout di sini menunya. Oke, jika misalkan satu itu apa? Push data ya. Push data misalkan. Ini saya copy saja, menghemat waktu ya. Kita punya apa? Sampai exit ya misalkan. Ini 2, ini 3 untuk menampilkan data misalkan. Ini 4 untuk exit. Ini push H. Oke. Kemudian ini pop data, ini view data ya atau print. Tadi kita gunakan print ya. Oke, kita konsisten. Kemudian ini exit. Oke, kita udah punya pilihan seperti ini. Nah, untuk membuat menu, kemarin saya sudah bilang, kita punya struktur percabangan memang yang dikhususkan untuk membuat menu ya. Namanya adalah switch case. Nah, di sini kita bisa menggunakan switch case. Nah, sebelum kita menggunakan switch case, di sini kita tambahkan ini ya, datanya ya. Ada apa? Menu yang akan kita pilih yang mana. Jadi inputannya itu dari keyboard. Oke, saya buat di sini saja misalkan cout masukkan menu misalkan. Oke, seperti ini. Masukkan menunya. Atau tidak usah inline ya. Jadi saya buat nanti bentuknya itu inline. Oke, masukkan menu 1 sampai 4 misalkan. Kemudian kita chin. Oke, yang di chin apa di sini? Pilih ya yang ini. Pilih, oke. Jadi switch. Oke, yang kita switch adalah pilih. Di sini saya gunakan sebentar, switch ini ya percabangan ya. Jadi seperti ini bentuknya. Oke. Nah, switch pilih. Karena pilih ini adalah char, maka saya gunakan petik di sini. Oke, petik 1 misalkan. Oke, di petik 1 ini yang pertama adalah masukkan data. Kita cek lagi. Nah, masukkan data dia punya parameter. Jadi datanya ini yang DT ini harus kalian masukkan. Oke, sebentar ya. Saya cek. Yang masukkan data, DT-nya. Oke, DT-nya kita masukkan ya. Oke, dia akan buat di sini cout-nya. Oke, saya slash n, masukkan data. Oke, masukkan data artinya data yang kalian masukkan adalah data yang akan kalian masukkan. Oke, kalau sudah kalian cin aja. Cin apanya? Datanya ya. Oke, yang tadi yang saya buat. Nah, in data ini. Oke, kalau sudah kita jalankan yang bagian push data. Nah, ini push ya. Oke, push seperti ini. Punya parameter, nama parameternya adalah data. Nah, yang ini kita panggil di sini di dalam. Oke, seperti ini ya. Gampang, jangan lupa break. Oke. Selanjutnya adalah case 2. Oke, mungkin ini saya tap spasialnya lebih bagus, tampilannya lebih bagus. Oke, 2 misalkan.
Yang kedua itu pop data itu sebentar ya, hanya menghapus ya. Oke, tidak ada parameternya, kita tinggal panggil saja ya. Jadi bagian case 2 itu kita tinggal panggil fungsi pop datanya. Oke, kemudian jangan lupa break. Oke, seperti ini. Kemudian case 3. Case 3 itu untuk apa? Case 3 itu print data ya, kalau tidak salah. Saya copy dulu. Oke, print ya. Oke, di case 3 itu akan melakukan print. Oke, seperti ini, jangan lupa breaknya. Case yang terakhir adalah exit. 4. Nah, case exit ini gimana caranya? Tinggal kalian exit saja. Oke, parameternya 0. Tinggal di break ya. Oke. Kemudian kita punya yang namanya else. Default. Kalau di switch case namanya default ya. Kalau di if else itu namanya else. Oke, cout. Apa misalkan di sini? Kita tampilkan string aja di sini. Misalkan saya /n dulu. Silakan pilih atau menu tidak ditemukan misalkan. Oke. Misalkan seperti ini, menu tidak ditemukan. Oke. Udah ya. Oke, kalau sudah ini saya tutup di sini. Sebentar. Ini apa ya? Sebentar, saya agak lupa. Atau kita buat CF dulu aja. Pilih ulang menu. Oke. Oke, seperti ini. Mungkin /n ya. Oke, pilih ulang menu. Sebentar. Nah, ini switch case pilih. Menunya tidak ditemukan kalau selain daripada yang kita define-kan di sini ya. Oke. Kemudian cout di sini pilih ulang menu. Pilih sebentar, pilih kalau misalkan ini kita belum buat while-nya ya. Ini baru do-nya. Oke, kita buat while-nya ya di sini. Misalkan di sini kita ingin sebentar. Pilih ulang, oh masukkan menu lagi. Oh, ini salah ya. Ini harusnya kembali ke menu misalkan. Kembali ke menu. Oke, ya, kembali ke menu ya. Kemudian kita chin lagi. Apakah dia ingin kembali ke menu? Pilih ya. Yang saya definisikan tadi di atas. Oke, yang ini tadi. Jika sebentar, pilih udah di sini. Yang satunya tadi, ulang. Salah, ini ulang ya, bukan pilih. Kalau pilih kan itu udah digunakan untuk case. Jadi yang belum kita gunakan yang ulang ya. Oke, jadi chin ulang. Ulang ini nilainya apa saja? Jadi ulang ini adalah nilainya itu sebentar. Saya cek dulu. Ini do ya. Oke, berarti dia di luar do di sini. Kita buat while-nya. Oke, while-nya itu misalkan gimana? Ulang ya. Ulang. Apakah ulang ini sama dengan Y misalkan? Oke. Yang kecil dan yang besar ya misalkan. Dan atau ulang
ulang itu sama dengan Y yang besar, ya nggak? Kayak gini ya. Oke, harusnya kayak gini ya. Oke, kita coba dulu saja. Nah, ini saya udah agak lupa buat menu caranya gimana. Oke, harusnya seperti ini. Cin ulang, saya definisikan udah. Oke, harusnya udah ya. Nah, di sini silakan kalian masukkan fungsi-fungsinya. Kita butuh apa yang pertama? Kita butuh init. Kita butuh init. Nah, yang kita inisialisasikan yang mana? Jadi init ini harus dijalankan ya. Karena kalau saya tidak jalankan, di sini error nanti. Ketika if head sama dengan 0, if head sama dengan 0, itu error. Karena headnya ini nilainya kita belum tahu, belum kita definisikan. Itu misalkan kalau kalian tidak mendeklarasikan initnya sini. Jadi tidak di ini kan ya, instansiasi namanya. Oke, jadi kita perlu instansiasi initnya di main-nya. Oke, kalau sudah instansiasi initnya, kemudian kalian instansiasi menu. Nah, yang ini ya, menunya diinstansiasi juga. Oke, udah. Mungkin saya butuh di sini return untuk kembali ya. Exit apa nih? Sukses. Sukses double S. Oke. Kita coba jalankan di sini. Void menu. Oke, void menunya di sini ada yang salah ya void menunya. Di sebentar 95 ini salahnya di mana? Say out. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, ini oh yang salah mana? Sebentar, saya cek dulu. Single link list. Oh ini ya, ini tidak dalam bentuk string kan? Nah, harusnya seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, udah jadi ya. Oke, kita coba masukkan menu. Yang pertama adalah, oh ini agak jelek nih. Masukkan menu. Oke, mana ya masukannya? Sebentar. Masukkan menu di sini. Oke, masukkan menu. Nah, seperti ini ya. Oke, masukkan menu 1 sampai 4. Misalkan kita akan push data dulu. Masukkan datanya dulu. Nah, misalkan di sini datanya 12. Oke, saya masukkan. Sebentar, saya cek dulu. Kembali ke menu. Wah, sebentar. Oh, ini saya buat seperti ini saja. Untuk yang kembali ke menunya ini nggak perlu enter ya. Oke, kembali ke menu, pilihannya yes ini atau gunakan yang besar. Oke. Kita cek lagi. Menu 1, 12, kembali ke menu, ya misalkan. Oke, salah ya. Ini bukan Y ini dan ini. Atau Y or no misalkan ya. Kemudian ini tidak perlu ya. Oke, kita coba lagi ya. Misalkan 1, 12, kembali ke menu, oke ya. Misalkan ya, saya kembali ke menu. Kemudian saya masukkan lagi datanya di sini. Saya push lagi ya. Tadi udah saya push 12. Oke, saya pilih satu lagi di sini. Kita push data lagi. Misalkan datanya 12, 13 ya. Oke, data yang saya masukkan, kembali lagi ke menu, ya, saya kembali lagi. Kemudian, saya push lagi datanya, 1 ya. Masukkan data 14 misalkan. Oke, kita udah masukkan data 12, 13, dan 14. Oke, ini yang terakhir ya. Sudah, saya kembali ke menu lagi, Y. Kemudian saya pilih yang print data. Saya akan cek datanya dulu. Oke, datanya seperti ini ya, 12, 13, dan 14, 0. Nah, 0 ini adalah tail-nya, 12 ini adalah head-nya. Oke,
Kita akan coba yang pop data, menghapus data ya. Kembali ke menu ya. Kemudian di sini saya pilih pop data menu kedua ya. Oke, saya pop datanya. Nah, kembali ke menu lagi ya. Kita tampilkan lagi 3 ya di sini. Oke, jadinya 13 dan 14. Oke, kita cek dulu dari atas. Ini kita tampilkan ya. Jadi di sini kita punya data tadi setelah saya tambahkan ada 12, 13 dan 14, kemudian tailnya adalah 0. Oke, kemudian di sini saya lakukan action kedua. Action kedua itu menghapus data. Data yang dihapus adalah data yang 12, data headnya ini. Bisa tidak Pak menghapus data yang 13 dan 14? Bisa. Jadi ada caranya lagi untuk menghapus data yang 12 dan 13. Ada cara untuk menghapus data di bagian tengah data ya. Oke, seperti itu. Konsepnya seperti searching, jadi kalian akan cek, bandingkan apakah data itu sama dengan data yang ingin kalian hapus atau tidak ya, misalkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan data yang dihapus adalah 12 ya. Saya kembalikan ke menu lagi. Oke, saya pilih yang ketiga untuk menampilkan datanya. Nah, di sini data yang tersisa adalah 13, 14, dan 0 ya. Jadi yang sebelumnya ada 12, 13, 14. Kemudian data yang tersisa di sini adalah 0. Oke, misalkan saya kembali ke menu lagi, Y di sini. Saya akan sebentar. Oh, ini udah time out ya, udah habis. Oke. Jadi kalian bisa coba-coba di ini di course kalian buat codingnya. Kemudian kalian coba, kalau berhasil hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini untuk link list. Code-nya cukup banyak ya di sini. Kalian bisa scan. Oke, silakan di-scan di sini. Oke, sudah ya. Kalau sudah, saya akhiri sampai di sini. Karena di sini kita udah selesai, saya hanya mencontohkan untuk yang single link list ya, yang non sirkular pastinya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Nanti saya akan berikan tugas yang gampang ya, uh, yang gampang dan mudah dikerjakan ya. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Untuk yang menunaikan ibadah puasa, selamat ini ya berpuasa ya. Oke, sampai di sini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas.